Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang menjadikan Al-Quran sebagai teman di bulan Ramadan. Al-Quran dan bulan Ramadan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena Al-Quran sebagaimana di dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah, diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu, serta sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Di dalam bulan Ramadan terdapat banyak hikmah yang bisa kita ambil. Di dalam bulan Ramadan, semua amalan kita dilipat gandakan oleh Allah, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah karena bulan yang agung ini. Bulan yang sering dikenal dengan Syahrul Syam, bulan puasa, dan juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan, bagaimana kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai teman, sebagai sahabat dalam hidup yang dilaksanakan terutama di dalam bulan Ramadan. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman atau sahabat, utamanya di dalam bulan Ramadan, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan sehingga bagaimana kita bisa lebih belajar untuk mencintai Al-Quran di dalam kehidupan kita. 4 tahap tersebut yaitu, yang pertama adalah membaca. Membaca adalah proses awal, sebagai pondasi awal untuk bagaimana kita mengenal huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian kita mengejanya, dan sampai kemudian proses membaca dengan benar sesuai dengan kaedah-kaedah, baik itu kaedah tajwidnya, kaedah makharijul hurufnya, sehingga apa yang kita baca di dalam Al-Quran dilafalkan dengan baik, dengan fasih dan benar. Kemudian yang kedua adalah tahapan memahami, menelaah, dan menganalisa Al-Quran. Tahapan ini adalah tahapan bagaimana kita mempelajari lebih jauh tentang kandungannya, tentang maknanya, sehingga nanti
kita kenal ada kemudian ilmu tentang ma'anil Quran, tentang makna-makna Al-Quran, tentang tafsir Quran. Kemudian bagaimana ada ilmu tentang i'jazul Quran. Kemudian ada ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab bagaimana Al-Quran diturunkan. Dan ada lagi ilmu tentang munasabah ayat, kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tahapan yang ketiga adalah tahapan bagaimana kita berusaha mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Merenungi ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga dengan merenungi apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, menambah semangat kita untuk terus belajar bagaimana mencintai Al-Quran. Dan tahapan yang keempat adalah tahapan yang bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran tidak hanya sekedar bersifat langit, tetapi bagaimana Al-Quran bisa membumi dalam kehidupan kita. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa role model yang paling ideal untuk mengamalkan Al-Quran adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlaknya baginda Nabi itu seperti Al-Quran. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, dengan kita mengetahui tahapan-tahapan untuk belajar lebih mencintai Al-Quran itu tadi, maka diharapkan bisa lebih menumbuhkan kita untuk senantiasa lebih dan lebih lagi untuk mencintai Al-Quran, utamanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mengapa kita belajar, baik itu membaca, memaknai, dan mentadaburi serta mengamalkan Al-Quran? Mengapa itu kita perlukan? Kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, dan barang siapa yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Kita sebagai umat Islam selayaknya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Lantas, apa alasannya? Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Sebagaimana dijelaskan di dalam suatu hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wa likulli hasanatun bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alfun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya hadis itu, barang siapa yang membaca Al-Quran
yang membaca satu huruf saja di dalam kitab Allah, maka tercatat satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dan tidaklah ketika kita membaca alif lam mim itu dimaknai satu huruf. Akan tetapi alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari paparan hadis tersebut bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya akan ada pahala-pahala yang didapat oleh mereka yang membacanya. Berbeda kemudian dengan ketika kita membaca buku atau bacaan-bacaan yang lain. Hal ini semakin diperkuat ketika kemudian membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah amalan-amalan kita. Karena setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk juga ketika kita sebagai umat Islam senantiasa memperbanyak diri untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, di dalam Al-Quran, bagi orang yang membacanya senantiasa akan mendapatkan syafaat. Sebagaimana hadis yang dijelaskan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi yang membacanya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran kelak di hari kiamat, yang akan menolong kita di antaranya adalah Al-Quran. Yang memberikan syafaat adalah Al-Quran yang kita baca. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam hadis qudsi bahwa kata Allah, saya memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya yang akan menyelamatkannya dari 2 kegelapan. 2 cahaya itu adalah cahaya Al-Quran dan cahaya bulan Ramadan. Sementara kemudian ditanya Nabi Musa bertanya, apa 2 kegelapan itu? Kegelapan itu adalah kegelapan di alam kubur dan di hari kiamat. Dari 2 hadis tersebut menjadi alasan yang kuat bagi kita. Bagaimana kita senantiasa untuk semangat membaca Al-Quran. Karena Al-Quranlah nantinya yang akan memberikan penolong, menjadi penolong buat kita. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita perlu membaca, mempelajari, memahami Al-Quran lebih dalam, terutama di dalam bulan Ramadan.
Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa baginda Nabi kebiasaannya di dalam bulan Ramadan senantiasa banyak membaca Al-Quran. Bahkan dijelaskan juga di dalam suatu hadis, malaikat Jibril setiap malam datang kepada Nabi Muhammad untuk bertadarus bersama mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Alasan yang selanjutnya yaitu karena di dalam Al-Quran ketika kita membaca ayat-ayatnya ada obat hati, ada ketenangan yang dapat kita dapatkan, ada kedamaian, syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran merupakan obat hati bagi orang yang membacanya. Ada ketenangan di dalamnya. Dan di dalam Al-Quran ada pedoman-pedoman hidup. Ada petunjuk-petunjuk hidup bagi kita umat manusia. Di dalam hadis dijelaskan, kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara yang apabila berpegang teguh pada 2 perkara itu, maka tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka alasan-alasan inilah tidak ada lagi bagi kita sebagai umat Islam untuk tidak membaca Al-Quran dalam hari-hari kita. Bagaimana kita berusaha, utamanya di dalam bulan Ramadan ini, untuk lebih banyak lagi membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan. Berapa kali yang akan kita hatamkan. Karena di dalam setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari paparan di atas, semoga kita di bulan-bulan Ramadan ini utamanya untuk senantiasa lebih banyak lagi meningkatkan amalan-amalan kita, utamanya di dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Agar kenapa? Agar kita senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari apa yang telah kita baca di dalam Al-Quran. Dan yang diharapkan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, lebih memperbanyak lagi, akan berimbas lagi pada di bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Mungkin itu harapannya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari Al-Quran, apa yang telah kita pelajari, apa yang kita telah amalkan dari apa yang ada di dalam Al-Quran, senantiasa diterima oleh Allah ibadah kita. Diampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang minal faizin wal makbulin, termasuk orang-orang yang beruntung,
termasuk orang-orang yang diterima ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.